Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah, kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah, mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Dan keselamatan yang lama serta Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala kemuliaan kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Bacaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya diterima menjadi anak
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menurut roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda. Syukur kepada Allah. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka pergi cepat-cepat ke Bethlehem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah awal persiaran kita dalam tahun 2025. Di awal persiaran kehidupan kita di tahun ini,
yang telah melahirkan Yesus, Sang Sabda, Sang Terang sejati yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Dia yang lahir dari seorang perawan yang namanya Maria adalah Tuhan yang datang untuk merawati kita, datang untuk membebaskan kita, datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah Bapa yang kehendaki. Maria sebagai seorang ibu, dialah yang mengandung dan melahirkan Yesus. Dia yang memberikan kehidupan, menyertai persiapan perjalanan putranya dan mendampingi putranya dalam melaksanakan seluruh karya perutusan Bapa demi keselamatan kita manusia. Sebagai budak Allah, ibu Tuhan Yesus, Maria seperti ibu-ibu yang lain kerap kali mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan, terutama ketika dia melaksanakan tugas perutusan sebagai seorang ibu. Tidak hanya pada saat dia mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi dalam seluruh perjalanan kehidupannya, Maria kerap kali mengalami banyak tantangan kesulitan ketika berhadapan dengan putranya. Kita sendiri tahu bahwa saat Maria diminta oleh Allah untuk mengandung melahirkan Yesus, pada saat yang sama dia sudah mengalami banyak kesulitan. Ketika Maria melahirkan Yesus, dia juga dihadapkan pada satu situasi yang menuntut dia untuk menyelamatkan putranya dari kekejaman para Herodes. Ketika Yesus tampil di depan umum, Maria juga kerap kali mengalami banyak kesulitan dari orang-orang yang tidak mengakui dan tidak menerima putranya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Dan ketika Maria berusaha untuk mencari putranya yang hilang, jawaban Yesus juga sangat mengenak hati sebagai seorang ibu. Mengapa kamu mencari aku? Dan puncak penderitaan Maria ketika dia menyaksikan sendiri putranya yang tergantung di kayu salib. Maka walaupun Maria adalah budak Allah, ia tidak pernah dibebaskan atau terlepas dari segala macam persoalan-persoalan yang mengintai seluruh perjalanan kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadinya dalam keluarga maupun juga ketika dia mendampingi putranya dalam melaksanakan tugas perutusan Bapaknya. Karena itu di awal tahun ini gereja menempatkan Bunda Maria untuk memberikan kepada kita satu gambaran bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kita juga tidak pernah akan terbebaskan dari yang namanya persoalan. Persoalan demi persoalan kerap kali mengintai dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi dalam menghadapi dan menyikapi setiap persoalan yang kita jumpai, kita harus belajar dari Bunda Maria. Maria tidak pernah protes, Maria tidak pernah memberontak ketika dia berhadapan dengan banyak persoalan, tetapi dia melimpah semua itu dalam hati dan merenungkan. Maka saat kita sudah mengalami beberapa situasi kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan iman, dalam persekutuan maupun dalam kehidupan masyarakat, hendaklah kita juga melihat makna di balik semua peristiwa itu untuk mendapatkan satu arti dan nilai yang baru dalam seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan diri dan hidup kita. Maria memberikan kita teladan menyikapi semua
Ia memberkati kita, Ia melindungi kita, Ia memberikan damai sejahtera kepada kita, bahkan Dia sendiri yang akan memelihara kita sebagai umat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian dalam seluruh proses perjuangan kehidupan kita. Tuhan saja hadir dan terlibat dalam setiap seluruh persiapan kehidupan kita, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Dia yang terlahir itu sesungguhnya adalah Allah yang satu setia menyertai perjalanan kita umatnya. Tuhan hadir menyertai seluruh persiapan kita karena kita ini adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Dia telah mengaruniakan kepada kita roh anaknya yang memampukan kita menurut Dia sebagai Allah, sebagai Bapa kita. Dan roh anaknya itu pula yang memampukan kita untuk bertumbuh hidup sebagai anak-anaknya, bertumbuh berkembang sebagai putra putri kesayangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti para gembala yang selalu membuka hati mendengarkan warta keselamatan dan mengambil satu keputusan untuk pergi menemui bayi Yesus yang masih bersama dengan Bunda, kita juga diajar agar kita membuka hati untuk tidak hanya mendengarkan Tuhan melalui sabdanya, tetapi datang menemuinya, datang secara pribadi untuk berjumpa bersama dengan Tuhan, datang secara pribadi untuk memohonkan tanda-tanda perlindungan dalam seluruh kehidupan kita, datang secara pribadi untuk menyerahkan segala situasi kehidupan yang kita alami dan membuka hati untuk membiarkan Dia berkarya di dalam diri dan hidup kita. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan seperti para gembala kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan dan menaburkan kabar sukacita kebaikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari kepada sesama kita, baik dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria senantiasa hadir dalam seluruh siara perutusan Tuhannya demi keselamatan kita manusia. Maria hadir selalu di saat di mana segala situasi yang dialami oleh manusia dan menyampaikan segala situasi itu kepada putranya karena Dia percaya putranya akan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang memohon kepadanya. Kita ingat peristiwa Bintang saat di mana manusia mengalami kekurangan dalam hidupnya. Maria menyampaikan itu kepada putranya dan alhasil putranya mendengarkan ibunya dan melaksanakan yang terbaik untuk menyelamatkan situasi yang membuat manusia tak berdaya, kekurangan ambil di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai putra putri Maria, mari kita juga memohonkan rahmat pertolongannya, memohonkan doanya, agar bersama Bunda Maria kita boleh memulai persiapan kehidupan kita pada hari pertama tahun ini dan sepanjang tahun ini, agar apapun situasi yang kita hadapi sepanjang tahun ini, iman kita tak tergoncangkan. Dan biar kita mengalami segala situasi yang membuat kita tak berdaya, seperti Maria, kita harus sujud memohonkan rahmat pertolongan Tuhan untuk membantu kita, untuk menolong kita menyelesaikan segala situasi persoalan kehidupan yang tak mampu kita atasi. Karena Tuhan sendiri selalu turunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Dia selalu mengajak kita ketika kita mengalami persoalan hidup, datanglah kepada kita dan kamu akan diberikan kelegaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai putra putri Allah yang setia di dalam iman kepada Yesus putranya dan setia untuk melakukan segala perjalanan dalam Tuhan yang Dia percayakan kepada masing-masing kita, agar melalui kita
Mari kita mohonkan doanya agar kita sebagai putra putri Maria, terutama juga umat-umat yang berpikir pada Bunda Maria, kita senantiasa menjadi pewarta-pewarta kerasukan kita keselamatan Tuhan bagi dunia dan sesama kita. Selamat tahun baru dan selamat ulang tahun.